Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya. Tetap semangat untuk belajar ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar model. Iya. Kalian sudah paham tentunya kan apa itu menggambar, dan pasti Bapak yakin kalian sudah tidak asing dengan materi ini. Di kelas 7 kemarin kalian sudah mempelajari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, ada perbedaannya dengan materi menggambar model ini. Mari kita saksikan tayangan PowerPoint berikut ini. Menggambar model. Apa yang kalian ketahui tentang menggambar model? Baik, kita bahas konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Artinya, ketika kalian akan melaksanakan proses pembuatan gambar model, kalian harus menentukan terlebih dahulu objek gambar yang akan kalian gambar. Kemudian objek yang sudah kalian tentukan tersebut kalian lihat langsung untuk kemudian digambar. Nah, objek di dalam menggambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Di dalam menggambar model ada prinsip-prinsip yang harus kalian perhatikan dan kalian laksanakan. Yang pertama yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Prinsip menggambar model yang pertama, komposisi. Komposisi dibagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalian bisa lihat contoh gambar di sebelah kanan, yaitu gambar model dengan menggunakan komposisi simetris. Komposisi yang kedua yaitu komposisi asimetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Silahkan dilihat di contoh gambar sebelah kanan, itu di dalam meletakkan objek gambar tidak sama persis antara bagian kiri dan bagian kanan. Komposisi yang ketiga yakni komposisi sentral. Benda atau model yang menjadi objek gambar terletak di tengah-tengah benda dan memiliki kesatuan antar benda. Coba kalian lihat pada contoh gambar di sebelah kanan bahwa di dalam meletakkan benda atau objek gambar itu diletakkan di tengah-tengah ataupun di pusat. Prinsip menggambar model yang kedua yaitu proporsi. Proporsi merupakan perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang diamati. Kita bisa lihat contoh gambar di sebelah kanan, ada 2 teko tetapi memiliki proporsi yang berbeda. Untuk teko yang berada di depan itu lebih pendek dan lebih gemuk. Kemudian yang di belakang itu lebih tinggi dan lebih ramping. Prinsip menggambar model yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan artinya keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Dapat diperoleh dengan membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar. Silakan kalian lihat contoh gambar di sebelah kiri. Penempatan objek di sebelah kiri
di tengah dan di sebelah kanan itu ada keseimbangan, ada keselarasan antar objek. Dan yang terakhir, prinsip menggambar model yaitu kesatuan. Keserasian dalam pengaturan objek gambar, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Di dalam proses membuat gambar model, tentunya ada alat dan bahan yang kita pergunakan. Adapun alat dan bahan di dalam proses menggambar model hampir sama dengan alat dan bahan yang kita pergunakan pada saat kita menggambar. Misalnya menggambar alam benda, menggambar ilustrasi, menggambar karikatur, dan sejenisnya. Nah, alat dan bahan yang kita pergunakan di dalam menggambar model diantaranya pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, cat air, dan papan gambar, serta alat dan bahan lain yang memang kalian bisa gunakan untuk mendukung proses menggambar model. Selain alat dan bahan, ada teknik ataupun cara yang harus kita perhatikan di dalam proses menggambar model. Teknik yang akan kita bahas dalam materi kali ini ada 6. Yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik arsir merupakan teknik pengulangan garis yang dilakukan secara menyilang dan acak, yang dimaksudkan untuk menentukan kesan gelap terang pada sebuah objek yang digambar. Pada contoh gambar di sebelah kanan, itu untuk membedakan antara bagian yang gelap dengan yang terang dengan cara membuat goresan atau mengulang garis-garis dengan posisi miring ataupun acak. Ini adalah salah satu contoh menggambar dengan teknik. Teknik yang kedua yakni teknik akuarel. Teknik akuarel ataupun sapuan basah merupakan teknik menggambar dengan menggunakan media cat air dan menyapukan warna secara tipis, sehingga hasil yang ditampilkan akan terlihat seperti transparan dan tembus pandang. Kalian bisa sambil melihat contoh di sebelah kanan, hasil dari teknik akuarel ini transparan. Teknik yang ketiga yakni teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan salah satu teknik menggambar dengan memperhatikan kesan gelap terang suatu objek yang digambar. Teknik Dussel ini memerlukan media pensil yang digosok dengan posisi rebah. Itu lihat contoh di sebelah kiri. Setelah gambar secara global itu selesai, kemudian diarsir, kemudian hasil arsiran tadi atau coretan pensil tadi didusel dengan menggunakan bantuan jari tangan. Untuk teknik yang keempat yakni teknik plakat. Nah, berbeda dengan teknik akuarel tadi ya, kalau hasil teknik plakat ini sangat jelas dan menghasilkan gambar yang sangat berwarna karena menggunakan sapuan cat yang tebal. Untuk teknik yang kelima yakni teknik blok. Teknik blok ini atau siluet merupakan kegiatan menggambar yang dikatakan sebagai induk dari seni rupa. Salah satu contoh hasil dari teknik blok ini atau teknik siluet ini bisa kalian perhatikan pada gambar sebelah kanan. Jadi hasilnya berupa blok. Teknik yang terakhir yakni teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik menggambar yang menggunakan deretan atau susunan titik-titik yang diolah dengan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan suatu objek.
Pada contoh gambar di sebelah kanan, ini adalah hasil dari teknik pointillist. Caranya, setelah gambar itu dibuat secara global, kemudian detailnya itu dengan menggunakan titik-titik. Pada bagian yang kita harapkan lebih tebal, maka kita beri titik-titik lebih padat, lebih rapat, dan lebih banyak. Sedangkan untuk bagian-bagian yang terang, kita beri titik-titik yang lebih tipis. Nah, selesai. Oke, anak-anak semua paham dengan penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan? Mudah-mudahan materi ini bisa menuntun kalian untuk semakin paham dan semakin mengerti tentang apa itu menggambar model. Dan mudah-mudahan tidak hanya paham tentang teori, tetapi kalian juga bisa paham dan bisa lebih yakin lagi untuk praktek menggambar model. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.